Halo, saya Imam Fahrudin. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode numerik, dan ini bahan bacanya atau daftar pustaka. Dan kali ini kita masih berada di topik solusi sistem persamaan linear ya. Jadi kita akan selesaikan topik itu pada kesempatan kali ini. Dan ini adalah topik-topik berikutnya. Terakhir kita sudah melihat pendahuluan metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU ya. Nah, kita akan selesaikan di kesempatan kali ini metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Pertama, kita lanjutkan. Di kesempatan sebelumnya sudah ditunjukkan satu saja sistem persamaan linear ya. Bagaimana jika sekarang kita menghadapi lebih dari satu sistem persamaan linear, tapi semuanya memiliki matriks A yang sama? Jadi katakanlah gambarannya kita punya persamaan linear ada lebih dari satu, tapi A-nya sama. Jadi B-nya yang berbeda. Nah, ini dipisahkannya adalah sistem yang pertama itu di kolom 1, sistem persamaan linear yang kedua di kolom kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Dengan demikian nanti solusinya juga begitu, X. Bahwa X di kolom 1 adalah solusi untuk sistem persamaan linear nomor 1, yang B-nya adalah kolom 1, dan seterusnya. Nah, dengan metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU ini, semua sistem persamaan linear ini dengan A yang sama bisa diselesaikan dalam waktu bersamaan, jadi tidak perlu satu-satu. Nah, untuk mudahnya ini gambarannya ya. Jadi sebelumnya kita hanya melihat ini satu sistem persamaan linear. Sekarang misalkan kita punya dua sistem persamaan linear, maka B untuk sistem pertama dan sistem kedua itu digabung menjadi seperti ini. Dan solusinya juga menjadi bukan lagi matriks kolom tapi matriks persegi panjang. Dan ini bisa dilakukan jika A-nya sama. Jika A-nya beda, maka mau tidak mau tiap sistem itu harus diselesaikan sendiri-sendiri. Jadi kita lihat perubahannya hanya terjadi di matriks X dan B, yang asalnya matriks kolom sekarang jadi matriks persegi panjang. Karena itu modifikasinya mudah, yaitu di rumus-rumus eliminasi Gauss. Ini kita ubah B yang tadinya hanya matriks kolom sekarang matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang berarti ukurannya tidak harus bujur sangkar ya. Jadi bisa saja, karena itu di sini saya tidak taruh N tapi saya taruh M. Jadi bisa saja R itu rentangnya bukan dari 1 sampai N tapi 1 sampai M. M-nya bisa saja sama dengan N atau kurang dari N atau lebih besar dari N. Ini rumus pada langkah triangulasi di metode eliminasi Gauss, dan ini adalah rumus untuk substitusi mundur. Jadi kita tinggal ubah B, setiap kita temukan B kita ubah menjadi matriks persegi panjang. Hal yang sama itu di metode LU decomposition, dan ini perubahannya hanya terjadi di substitusi maju. Setiap ada B kita ubah jadi matriks persegi panjang, dan substitusi mundur ketika mendapatkan solusi akhir X ya. Jadi Y yang tadinya hanya matriks kolom sekarang dia matriks persegi panjang. Di sini karena B-nya juga matriks persegi panjang. Pada rumus untuk mencari matriks L dan U itu tidak ada perubahan. Jadi ketika menggabung ini, maka L dan U itu terjadinya di matriks A sebagai pengganti matriks A. Jadi
tidak ada perubahan rumus di sini ya. Kemudian jadi itu cara menghadapi atau menyelesaikan lebih dari satu sistem persamaan linear secara bersamaan. Nah, sekarang di sini saya coba bandingkan seperti apa kelebihan atau kekurangan dari dua metode yang sudah kita lihat, yaitu eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Saya tidak akan lihat teks ini, jadi lebih mudah saya tunjukkan di sini ya. Kita lihat matriks yang bawah sini. Anggaplah kita selesaikan ini dengan eliminasi Gauss ya. Jadi ini kita lakukan triangulasi di matriks A. Dalam proses itu tentunya matriks B juga berubah. Selesai, kita cari solusinya, kita dapatkan X. So permasalahan selesai, hitungan sudah selesai dilakukan. Andaikan misalkan datang lagi sistem persamaan baru, jadi kita disodori lagi sistem persamaan baru yang A nya sama dengan yang sebelumnya tapi B nya berbeda, maka kita tidak bisa langsung menggunakan A yang sudah bentuknya segitiga tadi ya, dimasukkan B yang baru kemudian cari solusinya, tidak bisa begitu. Kita harus start dengan A yang awal yang belum segitiga, masukkan B yang baru, kemudian lakukan lagi triangulasi. Ini dibuat lagi menjadi segitiga sehingga B nya berubah sesuai proses triangulasi matriks A. Setelah itu baru cari solusinya. Jadi itu situasi di metode eliminasi Gauss ya. Tiap kali datang B yang baru, maka kita harus start dari awal, kita lakukan lagi triangulasi matriks A sehingga matriks B berubah dan baru cari solusinya. Nah, sekarang kita bayangkan jika menggunakan dekomposisi LU. Kita punya satu atau lebih dari satu set sistem persamaan linear ini. A kita pecah menjadi L dan U ya. Dalam proses itu B tidak berubah, B tidak disentuh. Jadi proses mencari L dan U itu tidak melibatkan B. Setelah kita punya L dan U, maka kita terapkan di persamaan ini, kita masukkan B dan kita dapatkan solusinya. Selesai. Nah, jika kemudian kita disodori lagi persamaan sistem persamaan linear yang A nya sama namun B nya beda, jadi B nya baru. Nah, kita tidak perlu lagi mencari L dan U di sini karena A nya sama, yang berbeda hanya B nya. Jadi dapat kita langsung gunakan L dan U yang sudah diperoleh sebelumnya, masukkan ke persamaan ini, masukkan B yang baru, cari solusinya, dapat X. Jadi itu bedanya dari eliminasi Gauss ya. Dalam metode eliminasi Gauss, tiap kali datang B yang baru, maka proses triangulasi harus diulangi lagi dari awal. Sedangkan pada metode LU decomposition, jika sudah diperoleh L dan U dan kemudian datang B yang baru, maka kita tidak perlu lagi mencari L dan U. L dan U yang sebelumnya sudah diperoleh bisa langsung dipakai. Dalam hal ini orang lihat ada kelebihan di metode LU, yaitu lebih efisien ya. Tidak perlu mengulang. Jika kita sudah punya sistem persamaan linear dengan A tertentu dan dari A itu kita sudah peroleh L dan U, maka ketika datang B yang baru kita langsung ambil L dan U yang sudah diperoleh. Itu sedikit perbedaan antara eliminasi Gauss dan LU decomposition. Jadi dalam hal
efisiensi di sini kita lihatnya. Dari segi akurasi itu LU decomposition dan Gauss elimination itu setara. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat hal yang lain. Ya, ini juga saya tidak tunjukkan dengan kata-kata ini, saya langsung bawa ke ini ya, rumus eliminasi Gauss. Problemnya ada di sini. Ada di proses triangulasi. Kita lihat dalam rumus-rumus di eliminasi Gauss ini itu ada pembagian dengan pembaginya adalah elemen diagonal matriks A. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kebetulan elemen diagonal itu 0, maka ini tidak bisa dikerjakan ya. Ini tidak bisa dikerjakan. Tidak bisa dihitung sesuatu dibagi 0. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Hal yang sama terjadi juga pada metode LU decomposition, yaitu ketika mencari L dan U. Di situ ada pembagian dengan pembaginya adalah elemen diagonal matriks L dalam hal itu ya. Untuk lebih jelas saya tunjukkan dengan contoh. Jadi ini narasinya sudah, sekarang kita lihat contoh. Misalkan kita punya sistem persamaan linear seperti ini, kita lakukan pencarian solusi dengan metode Gauss elimination ya. Ini langkah pertama, ini dibuat 0. Nah, ternyata pada proses tersebut mengakibatkan elemen diagonal ini sama dengan 0. Nah, kita tidak bisa lanjut dengan tahap kedua, yaitu menolkan kolom ini. Kalau elemen diagonal dalam hal ini A22 itu sama dengan 0. Jadi yang dilakukan adalah kita tukar baris ini dengan baris-baris di bawahnya, yaitu yang elemen kolom 2 nya tidak sama dengan 0, sehingga ketika ditukar dengan baris kedua maka nilai di kolom kedua ini tidak 0. Dalam hal ini mudah saja kita lihat, nah itu kita dapatkan, kita tukar baris 2 dengan baris 3 ya. Jadi jika baris ini ditukar dengan baris 2 dengan baris 3, maka ini naik ke atas, 2 ini naik ke atas, maka sekarang elemen diagonal A22 tidak sama dengan 0. Pertukaran baris ini terjadi di matriks A maupun matriks B ya. Jadi B juga ditukar ini, baris 2 dan baris 3. Nah, sekarang kita bisa lanjut menolkan kolom kedua. Dan di sini kebetulan ini tidak 0, sehingga kita tidak perlu melakukan tukar baris. So, kita bisa lanjut nolkan kolom berikutnya. Selesai proses triangulasi, so kita bisa cari solusinya. Nah, jadi di metode Gauss elimination kita lihat bahwa sebelum kita menolkan satu kolom ya, di sini sebelum kita menolkan kolom kedua, kita cek dulu elemen diagonal terkait kolom tersebut 0 atau tidak. Jika 0, maka kita harus tukar baris dulu ya. Tukar baris dengan baris yang mana itu harus dipilih sedemikian sehingga elemen diagonal yang dibutuhkan itu tidak sama dengan 0. Dan semua proses ini, pemilihan barisnya ditukar dengan baris mana, itu harus dilakukan oleh komputer, tidak harus otomatis. Kita tidak bisa
tentukan secara manual ya, karena begitu dimasukkan dalam komputer matriksnya hitungannya user tidak lihat lagi, jadi harus komputer yang menentukan itu. Jadi kita harus buat program untuk memilih suatu baris ditukar dengan baris mana. Jika sudah ditukar dan ini tidak nol, maka kita bisa lanjut. Dan di sini kita periksa lagi apakah ini nol atau tidak. Ternyata tidak nol, maka kita lanjut sampai selesai. Itu di metode eliminasi Gauss. Nah, sekarang kita lihat di metode LU decomposition. Jadi ini problem yang sama ya, matriks A dan B-nya sama. Pertama dicari L kolom pertama. Setelah itu kita cari U baris pertama. Berikutnya dicari L kolom kedua. Dan kita mau lanjut mencari U baris kedua, tapi kita lihat ini elemen diagonal L22 itu sama dengan 0. Jadi kita tidak bisa lanjut mencari U baris kedua. Nah, yang kita lakukan sama dengan di metode eliminasi Gauss, yaitu kita tukar baris. Baris dalam hal ini, dalam contoh ini ditukar baris kedua dengan baris ketiga. Pertukaran itu dilakukan pada matriks A, matriks B, dan juga matriks L. Untuk matriks L tidak perlu ini L33 nya ditukar naik ke atas, tidak perlu, hanya bagian yang sudah ada nilainya ya. Jadi 3 dan 2 ditukar dengan min 1 dan 0. L3 dan ini tidak perlu ditukar ya. Setelah ditukar kita peroleh matriks L seperti ini tidak sama dengan 0, baru kita bisa lanjut menghitung U baris kedua ya. Kita lanjut dengan L baris kolom ketiga. Kita mau cari U baris ketiga dan kita lihat ini tidak sama dengan 0, maka kita bisa langsung cari U baris ketiga dan terus L baris ke kolom keempat dan selesai sampai sini ya. Setelah dapat L dan U, maka kita bisa lanjut mencari solusi sistem persamaan linear. Jadi di metode LU decomposition itu sebelum kita menghitung U, kita harus cek elemen diagonal L yang sesuai pada langkah tersebut 0 atau tidak. Jika 0, kita harus lakukan pertukaran baris. Tukar baris dengan yang mana itu juga harus komputer yang menentukan, dengan kita buat programnya sehingga tidak ditentukan secara manual ya. Setelah kita lakukan tukar baris, baru kita mencari U. Jadi pemeriksaan apakah elemen diagonal L itu sama dengan 0 atau tidak itu dilakukan sebelum mencari U pada langkah tersebut. Jadi ini saya sebut satu langkah nih kan. Langkah pertama cari L, cari U. Langkah kedua cari L. Nah, ketika mencari U harus cek dulu ya, apakah elemen diagonal matriks L untuk langkah tersebut 0 atau tidak ya. Jadi ini langkah kedua. Ini langkah ketiga, satu set ini. Dan di antaranya itu adalah pemeriksaan apakah ini 0 atau tidak. Jika ini ternyata 0, maka harus lakukan tukar baris. Demikian, jadi ini tuntas metode Gauss elimination dan LU decomposition, semua caranya. Jadi ini tinggal dibuat programnya ya. Jadi lengkap dengan tukar baris seperti ini. Nah, kita lanjut ke metode yang
caranya berbeda ya. Jadi kita tinggalkan Gauss elimination dan early decomposition untuk sementara. Nah, kita temukan cara pikir yang lain ya. Jadi kita punya sistem persamaan linear ini ya. Maka solusinya kita misalkan mencari X1, maka pilih persamaan pertama, atau kalau di matriks berarti baris pertama. Nah, kita ambil suku pertama, kita pisahkan, suku-suku lainnya dipindah ke kanan ya. Jadi mengurangi B ini, hasilnya seperti ini. Misalkan ini adalah 1 I-nya, maka ini adalah kita pilih B-nya baris pertama, itu berarti persamaan pertama. Kita ambil suku pertama dari persamaan itu, suku-suku lainnya dipindah ke kanan, dan terakhir X1 diperoleh dengan membagi ini semua dengan koefisiennya, yaitu dalam ini adalah A11. Hal yang sama berlaku untuk X2, X3, X4 dan seterusnya ya. Jadi tiap kali kita punya suatu nilai ini dibagi oleh elemen diagonalnya, matriks A. Nah, problemnya adalah bagaimana kita bisa menghitung X1 dari X yang lain sedangkan kita tidak tahu semua nilai X itu. Jadi di sini pertama inisialnya itu kita tebak, seolah-olah kita tahu nilai X semuanya, X1 sampai Xn ya. Kita tebak, kita kasih nilai awal ya, kita beri nilai awal sehingga rumus ini bisa dipakai menjadi seperti ini ya. Jadi di langkah pertama semua X 1 sampai N bisa dihitung berdasarkan nilai X inisial ini yang kita peroleh dari memperkirakan atau kita tebak ya. Setelah dapat nilai X di langkah pertama, maka kita lanjut ke langkah kedua. Nah, nilai X di langkah pertama mengisi X di posisi ini ya. Jadi mudahnya saya pakai indeks seperti ini ya. Jadi nilai X di langkah berikutnya itu dicari berdasarkan nilai X di langkah sebelumnya. Nah, ini terus iterasi ini berulang-ulang dilakukan sampai semua nilai X 1 sampai N itu tidak lagi berubah secara signifikan. Jadi kita cek ini kesalahan relatif semu, tapi tidak hanya pada satu X saja, tapi untuk seluruh solusi ya, X1 sampai N, satu set solusi ini. Jika semuanya sudah memenuhi persamaan ini, kesalahan relatif semu ini, maka hitungan dihentikan, iterasi tidak perlu dilanjutkan, dan kita dapatkan satu set nilai X yang terakhir itu sebagai solusi ya. Jika ada satu saja dari satu set X ini yang tidak memenuhi ini, maka iterasi kita lanjutkan lagi ya. Jadi pemeriksaan ini dilakukan untuk satu set X, bukan hanya salah satu. Nah, itu iterasi Jacobi namanya. Ada metode iterasi lain ya, yang disebut iterasi Gauss-Seidel. Jadi kita kembali ke rumus ini, cuma dipecah menjadi seperti ini ya. Atau lebih tepatnya rumus yang ini ya. Jadi dipecah menjadi seperti ini.
Ini rumus iterasi Jacobi. Ini dipecah karena misalkan kita mencari X7 ya. Maka ada X1 sampai 6 di bagian ini dan X8 sampai N di bagian yang lain. Karena itu kan kita lihat bahwa J tidak sama dengan I, berarti ada J yang kurang dari I, ada J yang lebih besar dari I. Jadi misalkan I-nya adalah 7, X7, maka di sini X-nya dari 1 sampai 6, di sini X-nya dari 8 sampai N. Nah, dengan dipecah gitu, misalkan kita mencarinya urut, mulai dari X1, setelah itu X2, X3, dan seterusnya. Jadi ascending ya, urutannya seperti itu. Maka ketika mencari X2, X1 sudah dihitung. Dan ketika mencari X3, X1 dan 2 sudah dihitung. Begitu seterusnya. Ketika mencari X7, maka X1 sampai X6 sudah dihitung. Nah, jadi karena sudah dihitung, maka bisa saja kita langsung pakai di sini. Jadi di bagian ini tidak kita masukkan nilai X dari langkah sebelumnya, tapi dimasukkan nilai X pada langkah yang sama, langkah ke K, hanya saja untuk X yang nomor urutnya kurang dari X yang dicari. Itu jika kita mencarinya ascending ya, mulai dari X1, X2, X3, dan seterusnya. Jadi saya langsung sini. Nah, ini gambarannya. Rumusnya seperti ini. Jika mencarinya urut ascending, urutannya membesar, maka di suku yang ini kita masukkan nilai X yang sudah dihitung pada langkah yang sama ya. Jika ini 7, maka ini 1 sampai 6 pada langkah 10, misalkan seperti itu. Sementara untuk suku ini yang kita masukkan adalah nilai X dari langkah sebelumnya. Nah, jika kita mencarinya dengan urutan yang mengecil atau descending ya, kita cari dari xn, xn-1 terus sampai x1 ya, seperti ini. Maka situasinya terbaliknya. Ketika mencari nilai X nomor urut tertentu, maka nilai X nomor urut yang lebih besar itu sudah diketahui, sehingga bisa kita masukkan di sini nilai X dengan J lebih besar dari I yang diperoleh pada langkah yang sama, langkah K. Sementara di sini tetap kita pakai nilai X dari langkah sebelumnya. Nah, ini iterasi Gauss-Seidel. Jadi mengapa dibuat begitu? Diharapkan konvergensi bisa dicapai lebih cepat gitu ya. Karena nilai yang sudah diperoleh di langkah tertentu langsung dipakai untuk menghitung nilai X yang lain pada langkah yang sama. Jadi diharapkan perhitungan cepat selesai, konvergensi cepat tercapai. Oke. Kita sudah lihat ada dua tipe penyelesaian sistem persamaan linear, ada Gauss elimination dan LU decomposition. Itu satu tipe. Nah, tipe kedua tipe iterasi, yaitu iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel. Ini apa plus minusnya ya. Ini disampaikan di sini, saya contohkan atau saya beri gambaran itu. Nah, ini mungkin bagusnya ini ya. Apa yang terjadi di Gauss elimination dan LU decomposition ya, bahwa solusi X itu dicari urutnya. Ini substitusi mundur. X4 dalam contoh ini dihitung, setelah itu X3, X2, X1.
ketika menghitung X3 dimasukkan di sini X4. Jadi jika dalam perhitungan X4 sesungguhnya ada error di sini meski kecil, tapi error itu terbawa di perhitungan X3. Nah, di perhitungan X3 itu sudah mengandung error dari perhitungan X4, dan perhitungan ini sendiri mungkin ada error, sehingga X3 juga punya error yang ya secara logika kita bisa anggap lebih besar dari error X4. Dan X3 dan X4 dimasukkan di perhitungan X2, maka X2 punya error yang lebih besar lagi, seterusnya sampai X pertama. Jadi di metode Gauss elimination dan LU decomposition itu dari satu set solusi ini orang lihat bahwa ini tingkat errornya tidak sama. Ini paling baik, errornya paling kecil, sementara yang pertama ini paling buruk karena error dari yang bawah ini dibawa ke atas terus sampai ditumpuk di sini ya. Jadi dalam satu set solusi ini tidak ada kesetaraan kualitas hasil yang diperolehnya. Ini paling baik, ini paling buruk. Hal yang sama tentu berlaku juga di LU decomposition. Nah, bagaimana dengan di Gauss-Seidel dan Jacobi? Kita lihat dari persamaan ini. Nilai satu set X ini, solusi, itu dihitung dari satu set X pada langkah sebelumnya. Di langkah awal maka satu set X pada langkah inisial ini. Jadi tidak ada bahwa X1 misalkan kita lakukan mula-mula kita mencari X1 ya. X1 dicari, dia mengandung error. Kemudian kita mencari 2, kemudian error X1 dibawa ke X2 itu tidak ada ya. Dan ketika memeriksa kesalahan relatif semu ini dilakukan untuk satu set dari I sama dengan 1 sampai N. Jadi di sini kita tidak lihat bahwa dalam satu set X ini itu ada yang kualitasnya lebih baik, errornya lebih kecil, dan yang lain errornya lebih besar gitu. Tidak kita lihat seperti itu. Ya, mungkin jika kita lihat di Gauss-Seidel kita bisa berpikiran seperti itu ya, karena ketika mencari X2 misalkan, maka nilai X1 sudah dipakai di sini. Jadi kalaupun ada error di X1 maka dia terbawa ke X2. Tapi situasinya tidak separah di metode Gauss elimination dan LU decomposition. Jadi dalam hal ini orang lihat bahwa pada metode iterasi dalam hal kualitas dari satu set solusi X1 sampai N itu setara, berbeda dari solusi yang diperoleh dengan metode Gauss elimination dan LU decomposition. Jadi singkatnya seperti dilihat bahwa metode iterasi dalam hal ini tanda kutip lebih baik ya. Tapi kita juga lihat ada kekurangan dari metode iterasi atau batasan ya. Pertama tentunya ya, ini yang tidak nyamannya adalah kita mesti menentukan nilai awal, nilai inisial yang itu entah dengan memperkirakan atau dengan menebak, dan ini mungkin tidak mudah ya. Itu satu hal. Kemudian hal lain adalah jika kita lihat ini saja untuk mudahnya yang iterasi Jacobi,
Lihat saja rumus ini ya. Ini tentu baik jika matriks A itu memiliki elemen diagonal yang dominan ya. Apa akibatnya? Jika A ini dominan dibanding A yang lain, maka suku ini AIJ dibagi AII elemen diagonal itu nilainya kecil, sehingga kontribusi suku yang kedua ini ya, di iterasi Jacobi atau di iterasi Gauss-Seidel, maka suku kedua dan ketiga itu kontribusinya sangat kecil dibandingkan suku pertama ya, BI dibagi AII. Dengan demikian konvergensi bisa dijamin tercapai. Nah, jika kita punya matriks A yang tidak seperti itu, jadi elemen diagonalnya tidak dominan dibanding elemen off diagonalnya, itu akan diperoleh perhitungan yang konvergensinya lambat karena suku ini tidak kecil dibandingkan suku pertama ya, dan juga hasilnya bisa jadi kurang bagus, apalagi jika matriksnya terbalik bahwa elemen diagonalnya tidak dominan dibandingkan elemen off diagonal, maka hasilnya menjadi kurang bagus. Mengapa demikian? Kita lihat dari rumus ini bahwa ketika mencari suatu nilai X nomor 1 atau di awal saja ada langkah pertama X nomor 1 atau nomor 3 misalkan, atau nomor yang berapapun, kita menggunakan nilai tebakan perkiraan. Nah, jika AIJ ini tidak kecil dibandingkan AII, maka nilai tebakan itu dalam perhitungan ini itu kontribusinya menjadi besar, karena nilai tebakan dikalikan suatu nilai AIJ dibagi AII yang nilainya itu tidak kecil. Jadi hasilnya menjadi sangat bergantung pada tebakan, apalagi jika elemen diagonalnya tidak dominannya, bisa jadi tidak tercapai konvergensi, atau jika kita kasih nilai tebakan berbeda mungkin nanti hasilnya berbeda karena hasil perhitungannya sangat bergantung pada nilai X yang di sebelah kanan sini. Tapi jika elemen diagonalnya dominan sehingga AIJ dibagi AII itu sangat kecil nilainya, maka berapapun yang kita masukkan di sini itu pengaruhnya sedikit dibandingkan suku pertama, sehingga konvergensi bisa dicapai dan hasil yang diperoleh itu bisa lebih dijamin baik gitu ya. Oke, ya, itu tentang metode-metode yang ada ya, sebagian metode yang ada untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Ada dua tipe, ada tipe yang diwakili oleh Gauss elimination dan LU decomposition. Ada lagi tipe iterasi yang dicontohkan oleh iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel. Saya akhiri sampai di sini tentang sistem persamaan linear. Terima kasih.